Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini di suasana yang meskipun hujan lebat, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan kehadiran kita di majlisul ilmi, kita semua mendapat ridho, mendapat manfaat, serta mendapatkan berkah majlis thalabul ilmi pada malam hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok kelak di yaumil qiyamah akan diakui sebagai umatnya, dan kita semua berhak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang seseorang yang berpendapat bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan jika ada seseorang yang meninggal lalu dibacakan surat Al-Quran, apakah pahalanya bisa sampai kepada mayit apa tidak? Hal ini penting untuk dijawab karena seseorang yang sudah meninggal pasti akan membutuhkan doa orang yang hidup. Seperti hadis yang sudah tidak asing pada diri kita semua, yaitu tentang hadis yang mengatakan idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu min salasin. Jika seseorang telah meninggal dunia, maka amalnya semuanya terputus kecuali 3 amal. Yang pertama yaitu amal sedekah jariyah, yang kedua yaitu anak yang solih, ya, begitu juga doa seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, dari sini yang namanya doa setiap orang itu macam-macam. Setiap orang juga ingin memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang dicintai. Terkait dengan seseorang yang mengatakan bahwasanya pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit,
Ini dikatakan oleh orang-orang yang mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, ini perlu diluruskan kembali. Ada sebuah referensi yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan pahalanya membaca Al-Quran tidak sampai kepada orang yang meninggal. Itu kaulnya Imam Syafi'i ketika sudah pindah ke Mesir. Ini kaul jadid. Waktu kaul qadim masih memperbolehkan, masih mengatakan bahwasanya pahalanya orang yang membaca Al-Quran itu sampai kepada mayit. Tapi ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, di sini Imam Syafi'i memang mengatakan pahalanya seseorang yang membaca Al-Quran tidak akan sampai kepada mayit, dengan catatan ini yang perlu diluruskan. Jika tidak ada kata-kata Allahumma ausil sawaba ma qara'na, ini yang perlu diluruskan. Maksudnya apa? Maksudnya pahalanya bacaan Al-Quran ini kami berikan pahalanya kepada seseorang yang telah meninggal. Harus seperti itu. Setelah kami teliti, ternyata perkataan beliau yang dikatakan oleh Imam Syafi'i juga dalam Imam Ibnu Katsir juga mengatakan seperti itu. Ini saya ulangi lagi, ternyata itu qaul jadidnya Imam Syafi'i ketika beliau sudah bermukim di Mesir. Ya, catatannya kalau tidak ada Allahumma ausil sawaba ma qara'na. Nah, dari sini secara logika kita bisa menganalogkan bahwasanya kalau kita menulis surat, penulisnya ada tapi kepada siapa tidak ada. Menurut panjenengan, surat itu diposkan bisa sampai kepada seseorang apa tidak? Nah, dari sini kami mempunyai pemahaman secara logika saja bisa. Kalau sebuah surat dengan alamat yang jelas terus kita poskan, maka surat tersebut akan bisa sampai. Begitu juga dengan pahala bacaan Al-Quran seseorang, lalu di pahalanya disampaikan kepada orang yang meninggal, ini bisa sampai dengan catatan ada Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu min suratil Quran. Nah, ini harus alamatnya harus jelas. Menggelitik sekali memang. Berarti ini ada kalimat yang dihilangkan dalam pendapatnya Imam Syafi'i. Apa yang dihilangkan? Yaitu Allahumma ausil sawaba ma qara'na. Pantas saja sekilas Imam Syafi'i mengatakan pahalanya membaca Al-Quran tidak bisa sampai kepada mayit. Ternyata di belakangnya dihilangkan, kecuali ada kata-kata Allahumma ausil sawaba ma qara'na. Berbeda hanya dengan imam yang lain. Justru imam yang lain itu tidak ada Allahumma ausil saja itu sudah sampai. Selain Imam Malik, Imam Syafi'i, ada Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan tidak usah pakai Allahumma ausil saja. Kalau di dalam arti sudah ada maksud orang pahalanya dikasihkan kepada si orang yang meninggal, itu sudah sampai. Bisa dipahami? Ternyata sepelengnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Makanya di kalangan Nahdiyin di sini setelah membaca Al-Quran ada tahlil, lalu dalam doa itu ada Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu min qiraati surat Yasin, min qiraati suratil Quran, wa mastaghfarna wa ma shallaina wa ma sabbahna wa ma halalna
hadiyatan nasidatan mubarakatan ila hadrati si fulan. Ini pentingnya belajar tahlil. Nah, orang yang mengatakan bahwasanya tahlil itu tidak ada pada Rasulullah, iya memang nggak ada tahlil secara teks dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada. Tapi tahlil di sini artinya adalah mengirim doa kepada si mayit. Panjenengan pernah dengar sebuah kisah ketika suatu saat Rasulullah jalan-jalan di padang Sahara, lalu Rasulullah mendengar suara orang yang disiksa dari bawah tanah. Kanjeng Nabi berhenti. Sahabat bertanya, ada apa Kanjeng Nabi? Wahai sahabat, di bawah gurun Sahara ini ada orang yang meninggal. 2 orang yang meninggal dan sama-sama disiksa. Mengapa ya Rasul orang yang meninggal yang di bawah bumi ini kok disiksa? Satu, karena kalau bersuci, kalau kencing tidak pernah bersuci. Yang nomor 2 adalah suka mengadu domba atau suka memprovokasi orang lain. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil pelepah daun kurma. Lalu sahabat mengambil pelepah daun kurma, ditaruhlah di atas makam kedua orang tersebut. Sahabat tanya, wahai Rasul, mengapa pelepah daun kurma ini ditaruh di atas makam ini? Rasulullah mengatakan, selama pelepah kurma ini belum kering, maka pelepah kurma ini bisa memohonkan ampunan, sehingga Allah meringankan siksanya orang yang ada dalam kubur. Ini menjadi syariat bagi kita, bahwasanya kalau ada orang meninggal sebaiknya diberi kembang di atas kuburan yang masih basah. Alasannya, selama bunga-bunga itu masih basah, maka akan selalu memohonkan ampunan kepada Allah terhadap orang yang meninggal, sehingga orang yang meninggal dalam kuburan ini dientengkan siksanya. Lah yang tidak benar itu kalau bunganya ini tidak diaruh di atas makam, tapi justru dijajar-jajarkan di jalan. Nah ini yang memang tidak benar. Oleh karena itu kesimpulan kami bahwasanya Imam Syafi'i, ya, ada orang yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan pahalanya seseorang yang membaca Al-Quran untuk si mayit, pahalanya tidak akan sampai. Itu saya rasa tidak tepat, karena ada kalimat yang dihilangkan, yaitu berupa Allahumma ausil sawabama korona ila akhiri. Hal ini dikatakan oleh beliau ketika beliau pindah ke Mesir, maka yang terkenal dengan kaul jadidnya. Justru kaul qadimnya malah justru sampai. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, justru Ibnu Qayyim yang menjadi rujukan oleh kawan-kawan yang mengatakan bahwasanya pahalanya Al-Quran itu tidak sampai. Justru mengatakan Ibnu Qayyim, seseorang yang membaca Al-Quran pahalanya bisa sampai kepada mayit. Nah ini pertanyaan saya, orang yang mengatakan seperti itu tidak konsisten dengan para guru-gurunya, sukanya mengutip kalimat-kalimat itu dalam rangka untuk pengkaburan. Ini yang perlu diketahui. Lah Ibnul Qayyim saja memperbolehkan, apalagi Imam Syafi'i. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Nah, hadirin hadirat yang kami muliakan, kami kutipkan kalimatnya Ibnu Taimiyah di sini yang mengatakan
bahwasanya pahalanya orang yang membaca Al-Quran itu bisa sampai kepada mayit. Wasu'ila an qiraati ahlil mayyiti tasilu ilaihi wat tasbihu wat tahmidu wat tahlilu wat takbiru idza ahdahu ilal mayyiti yasilu ilaihi sawabu amla fa ajaba yasilu ilal mayyiti qiraatu ahlihi wa tasbihuhum wa takbiruhum wasairu dzikrihim lillahi ta'ala idza ahdauhu ilal mayyiti wasala ilaihi wallahu a'lam. Ini dalam kitab Al-Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 24 halaman 165, yang artinya Ibnu Taimiyah ditanya mengenai bacaan keluarga mayit yang terdiri dari tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Apabila mereka menghadiahkan kepada mayat, apakah pahalanya bisa sampai atau tidak? Ibnu Taimiyah menjawab, bacaan keluarga mayit bisa sampai, baik tasbihnya, takbirnya, dan semua dzikirnya karena Allah Ta'ala. Apabila mereka menghadiahkan kepada mayit, maka akan sampai kepadanya. Nah, jika kita masih mendengar kelompok transnasional mengharapkan tahlil karena berasal dari budaya Hindu, di sini ada kesaksian. Kami mempunyai kesaksian mantan dubes Indonesia untuk negara Maroko. Beliau mengatakan bahwasanya di Maroko itu penduduknya 98% itu umat muslim. Di sana tidak pernah ditemukan jejak keberadaan Hindu maupun Buddha. Tapi di sana ritual 3 hari ada, 7 hari ada, 40 hari ada, 100 hari ada, haul ada. Ini kan bisa menjadi khazanah bagi kita. Kalau orang yang mengatakan lah tahlilan itu tradisi dari Hindu dan Buddha, lah di Maroko ini nggak ada Buddhanya sama sekali, tapi di sana ya ada tahlilan. Apa bedanya dengan Indonesia? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Maka mereka yang mencoba mengharamkan tahlil dengan beranggapan bahwa tahlil itu adalah bid'ah, mungkin karena pada Rasulullah tidak ada kata-kata tahlil di sini. Tapi yang ada adalah doa untuk mayit. Seperti yang dikatakan qalat Aisyah wa Ra'sah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daki law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa aqu laki. Aisyah berkata, aduh kepalaku sakit. Lalu Rasulullah bersabda, jika kamu wafat dan saya masih hidup, maka saya minta ampunan untukmu dan akan mendoakanmu. Berarti ini bisa menjadi dalil kan? Ketika Sayyidah Aisyah andai saja meninggal, di sini akan dimintakan ampunan dan akan didoakan oleh Rasulullah. Jadi nggak ada pada Rasulullah memang betul kalimat tahlil, nggak ada. Karena tahlil itu artinya doa untuk orang meninggal. Nah, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jika kita menjenguk orang sakit atau takziah orang yang meninggal, setidaknya kita mendoakan. Dalam hadis lain juga menerangkan bahwasanya bersedekah atas nama orang yang meninggal dunia, maka orang yang meninggal tersebut mendapatkan pahala. Nah, ini sudah jelas ya, terkait dengan perkataan orang yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan seseorang yang membaca Al-Quran untuk si mayit maka pahalanya tidak akan sampai. Ternyata tidak benar.
Oleh karena itu kita lanjutkan kajian kita selanjutnya terkait dengan masalah tradisi yang ada di kita. Ketika ada orang meninggal, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada haul. Nah, dari tradisi itu kami akan mengutip hadisnya sahabat Umar, yang artinya begini, teksnya, waqala Umar, as-sadaqatu ba'da dafni sawabuha ila salasati ayyamin, was-sadaqatu fi salasati ayyamin yabqa sawabuha ila sab'ati ayyamin, was-sadaqatu yaumus sabi' yabqa sawabuha ila khamsi wa isrina yauman, wa minal khamsi wa isrina ila arba'ina yauman, wa minal arba'ina ila mi'atin, wa minal mi'ati ila sanatin, wa minas sanati ila alfi amin. Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 198. Yang artinya sahabat Umar berkata, sedekah setelah kematian maka pahalanya sampai 3 hari, dan sedekah dalam 3 hari akan tetap kekal pahalanya sampai 7 hari, dan sedekah di hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari, dan dari pahala 25 sampai 40 harinya. Lalu sedekah di hari ke-40 akan kekal hingga 100 hari, dan dari 100 hari akan sampai kepada 1 tahun, dan dari 1 tahun sampailah kekalnya pahala itu hingga 1000 hari. Ini referensinya dari kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 198. Inilah dalil kuat bahwasanya orang yang bersedekah untuk si mayit ini pada hari ketiga, ke-7, 25, 40, 100, 1000 ini penting sekali. Mengapa? Karena ketika seseorang ini mulai masuk alam barzah, maka disitulah saat-saat masyaqqah, saat-saat dimana ia disiksa di alam kubur. Oleh karena itu orang yang meninggal pasti butuh bantuan orang yang masih hidup, yaitu berupa doa atau pahala dari sebuah sedekah. Nah, kalau ada orang yang mengatakan apakah sedekah juga bisa sampai kepada mayit? Ada sebuah hadis yang mengatakan di sini juga berasal dari Umar. Saya bacakan artinya saja. Ketika Umar menjelang wafatnya, ia memerintahkan pada Suhaib untuk memimpin sholat dan memberi makan para tamu selama 3 hari hingga mereka memilih seseorang. Maka ketika hidangan-hidangan ditaruhkan, orang-orang tak mau makan karena sedihnya. Maka berkatalah Abbas bin Abdul Muthalib, wahai hadirin, sungguh telah wafat Rasulullah dan kita makan dan minum setelahnya. Lalu sahabat Abu Bakar wafat, juga kita makan dan minum sesudahnya, dan ajal itu adalah hal yang pasti, maka makanlah makanan ini. Lalu beliau mengulurkan tangannya dan makan, maka orang-orang pun mengulurkan tangannya masing-masing untuk mengikuti makan bareng-bareng. Ini sahabat Umar. Nah, selanjutnya juga Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi mengatakan, qala Tawus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyud'imu anhum tilkal ayyam. Imam Tawus berkata, sungguh orang-orang yang telah meninggal dunia difitnah dalam kuburan mereka selama 7 hari. Maka mereka sahabat gemar menghidangkan makanan sebagai ganti dari mereka yang telah meninggal dunia pada hari-hari tersebut. Nah, dari sini
kita bisa mengambil pelajaran ternyata betapa pentingnya bersedekah untuk si mayit ketika mayit mulai dikubur sampai 7 hari. Karena sedekahnya itu bisa menjadi sebab siksa sang mayit itu menjadi endek. Beranikah kita mengingkari siksa kubur tidak ada? Berani? Nah ini pasti kita tidak bisa jawab. Tapi dalam hati bilang pasti ada siksa kubur. Maka sudah menjadi kewajiban kita, apalagi kita sebagai anak, jika ada orang tua meninggal, maka penghormatan kita terhadap orang tua dengan cara membacakan Al-Quran, syukur bisa 1 khataman, dengan cara bersedekah yang pahalanya untuk orang tua kita. Dan itu semua menurut kami tidak sebanding dengan jeripayah orang tua kita, tidak sebanding dengan kebaikan orang tua kita yang meninggali kita. Ketika beliau wafat, kita semua ditinggali dengan banyak harta. Betul apa tidak? Maka kalau hanya membacakan Al-Quran itu menurut kami masih kecil, dan itu sudah sepantasnya kita sebagai anak mendoakan kepada orang tua. Betul apa tidak? Iya. Kita lahir sampai dewasa, coba kalau dihitung sudah berapa harta orang tua kita yang kita habiskan. Sudah berapa, enggak dihitung, kasih sayang orang tua kita mulai lahir sampai kita dewasa, dinikahkan, dibelikan motor, disekolahkan, kadang diberi rumah, masih diberi warisan. Tapi ketika orang tua kita meninggal, kita kok enggak mendoakan. Lalu di mana birrul walidain kita? Sudah tidak beradab sekali kita kalau tidak bisa membahagiakan orang tua ketika beliau sudah wafat dengan cara mengirimi doa kepada orang tua kita. Sebagai penutup, ada sebuah kisah dalam kitab I'anatul Thalibin disebutkan, suatu hari ada seorang alim bermimpi bertemu dengan para ahli kubur. Dalam mimpinya ia melihat para ahli kubur sedang berebut dan memungut berbagai macam bingkisan yang berserakan. Tak lama kemudian ia melihat ada satu orang yang sedang duduk acuh, tidak tergiur sama sekali dengan berbagai barang berharga yang sedang diperebutkan tersebut. Lalu orang alim ini pun dibuat heran penasaran. Mengapa Anda diam saja? Tidak seperti mereka mengambil barang-barang itu, tanya sang alim kepada orang tersebut. Mendapat pertanyaan itu, ia langsung menjawab bahwa mereka yang sedang sibuk itu sedang mengambil paket kiriman dari umat Islam yang mendoakan ahli kubur berupa bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa. Saya sendiri tidak butuh bingkisan itu, sebab saya sudah punya semuanya, jawab laki-laki itu dengan mantap. Dari mana Anda bisa mendapatkan barang-barang itu? Tanya sang alim yang tambah penasaran. Saya punya anak yang berjualan kue di pasar X. Setiap hari dia selalu mengirim bacaan Al-Quran dan doa kepadaku, jawabnya. Tidak lama kemudian sang alim ini terbangun dari tidurnya, dan semua yang terjadi dalam mimpinya itu sangat jelas teringat hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi pasar X dan mencari seseorang yang menjual kue. Berangkatlah sang alim ini menuju pasar X dan tidak perlu waktu lama untuk menemukan penjual kue di sana. Firasat orang alim ini semakin kuat ketika melihat mulut penjual kue ini tidak henti-hentinya bergerak seperti sedang membaca sesuatu. Saya melihat mulut Anda dari tadi tidak berhenti bergerak.
Kalau boleh tahu apa yang sedang Anda baca? Tanya orang alim itu. Oh, saya sedang baca Al-Quran dan dikirimkan khusus untuk orang tuaku yang sudah meninggal, jawabnya. Jawaban itu memuaskan sang alim, sebab apa yang disampaikan penjual kue itu ternyata memiliki hubungan dengan mimpi yang dialaminya kemarin. Beberapa waktu kemudian, sang alim ini kembali bermimpi sebagaimana sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat orang yang dulu hanya duduk manis, sekarang juga ikut memungut bingkisan dengan para ahli kubur lainnya. Sang alim tak sempat berkomunikasi, sebab orang itu terlihat begitu sibuk. Ketika sudah bangun dari tidurnya, sang alim ini sedikit kebingungan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali menemui sang penjual kue di pasar. Namun saat sampai di pasar, sang alim tidak menemukan penjual kue itu, sebab menurut informasi yang ia dapat, penjual kue yang waktu itu selalu membasahi bibirnya dengan bacaan Al-Quran ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya sang alim pun menyimpulkan bahwa orang yang di mimpi pertama hanya duduk manis, kemudian di mimpi kedua sibuk berebut bingkisan itu, ternyata sudah tidak lagi mendapatkan kiriman doa dari anaknya. Zikir yang berisi doa dan bacaan ayat suci Al-Quran atau juga sedekah yang dilakukan orang hidup kemudian dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, sesungguhnya bisa sampai dan memberi manfaat bagi ahli kubur. Hal ini dibahas dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 143. Syekh Bakri Sato Ad-Dimyati, sang penulis kitab tersebut, mengutip hadis Rasulullah dan pendapat para ulama dalam membahas pentingnya ziarah dan mengirim doa untuk orang yang meninggal dunia sebagaimana kisah inspiratif di atas. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari kisah-kisah di atas, dari urian-urian di atas, bahwasanya kita mumpung masih berada di dunia, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar. Kita mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendoakan orang tua kita, untuk mendoakan saudara-saudara kita, untuk mendoakan seorang orang muslim yang menjadi sahabat-sahabat kita. Maka tolong doakan orang tua kita, sahabat kita, orang-orang muslim selain kita, karena orang yang sudah meninggal sangat mengharapkan doa serta bacaan surat Quran, bacaan surat Yasin dan zikir tahlil kita. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, menjadi motivasi kita untuk selalu teguh, untuk selalu melestarikan budaya tahlil, budaya membaca Al-Quran yang pahalanya disampaikan kepada mayit. Toh kita juga besok akan meninggal, baik cepat maupun lambat. Kita pasti juga butuh doa dari saudara-saudara kita, dari anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.